Komunitas basis atau disingkat Kombas dibentuk atas dasar saling percaya dan rasa sepenanggungan. Kombas terdiri dari 10-20 orang, tinggal berdekatan dan memiliki pemahaman yang sama tentang gerakan kredit union. Pemberdayaan Kombas dilakukan melalui penghayatan nilai-nilai hidup dan usaha produktif anggota sesuai dengan potensi yang dimiliki. Usaha Kombas meliputi budidaya ternak, budidaya ikan air tawar, budidaya pertanian, dan usaha rumah tangga lainnya. Tujuan dan manfaat pemberdayaan Kombas adalah agar anggota dapat saling mengenal, membina, mendukung, mengontrol, dan terlebih berbagi rasa suka dan duka untuk mencapai hidup sejahtera dalam semangat persaudaraan sejati. Melalui Kombas, anggota mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan secara teratur dan berkelanjutan. Melalui CU Kasih Sejahtera, kami alami pemberdayaan ibu rumah tangga dan OMK Paroki Sadi. Kombas Hatas terbentuk tahun 2020. Kami meminjam uang di CU Kasih Sejahtera dan mulai usaha tenun ikat. Usaha kami lancar dan tabungan kami terus bertambah. Saya sebagai pendamping Kombas Hatas merasa bangga dan salut atas kekompakan mereka. Saya akan terus mendampingi ibu-ibu anggota Kombas ini. Kerjasama mereka luar biasa. Kehidupan sosial, ekonomi, serta kesejahteraan keluarga mereka masing-masing mengalami perubahan. Kombas Kenfua dibentuk pada tanggal 11 Mei tahun 2016. Jumlah anggota kami 10 orang, 2 laki-laki dan 8 perempuan. Jenis usaha yang kami jalankan selama 5 tahun adalah budidaya tanaman wortel pada lahan seluas 32 are. Setiap tanggal 5, kami berkumpul untuk arisan, setoran bulanan, dan evaluasi. Saya sebagai pendamping Kombas Kenfua sangat bangga dengan anggota-anggota ini. Walaupun mereka sudah lansia, tetapi semangat berkombas, semangat untuk ber-CU tetap bernyala-nyala. Hidup CUKS! Kami mulai Kombas Satelit pada tahun 2014. Usaha kami saat ini adalah kebun anggur yang menjadi percontohan untuk banyak orang di KP Pantura. Kebun percontohan ini diberkati oleh Bapak Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, pada bulan September 2020 yang lalu. Sebagai anggota Kombas, kami bangga karena kami mendapat dukungan yang besar dari gereja dan dari CUKS. Kami sedang berjuang saat ini untuk proses persiapan pembuahan. Diperkirakan pada bulan September nanti, buah anggur sudah dapat dipanen, dan sekali lagi kami akan mengundang Bapak Uskup untuk panen perdana. Semoga Tuhan memberkati usaha kami di Kombas ini dan alam juga merestuinya. Kombas Lok Latar dibentuk pada tanggal 20 September tahun 2018, beranggota 13 orang, 1 laki-laki dan 12 perempuan. 1 tahun pertama setelah terbentuk, kami mulai usaha keripik pisang. Usaha selanjutnya sampai hari ini adalah hortikultura. Sayuran yang siap panen adalah kangkung dan sawi. Saat ini kami sedang mempersiapkan lahan untuk tanaman buncis. Kombas Tamnauto dibentuk tanggal 24 September 2014. Anggota Kombas berjumlah 17 orang. Usaha yang kami rintis di Kombas ini adalah paronisasi.
Dari hasil pinjaman Kombas, kami membeli 21 ekor sapi dan dipelihara oleh 9 orang anggota. Usaha paronisasi ini sudah berjalan tahap kelima dan tidak ada hambatan. Saat ini untuk usaha tambahan, kami sedang mempersiapkan kandang ayam kampung. Kombas Kasih Setia White Night dibentuk pada tanggal 28 September 2015. Jumlah anggota Kombas 11 orang. Usaha Kombas sejak 2015 adalah pintal benang, futus, dan produksi minyak kelapa murni. Saat ini kami juga sedang mempersiapkan kebun yang sudah ditanami 60 pohon pisang untuk rencana usaha keripik pisang. Kombas Jalunatu dibentuk pada tanggal 10 Oktober 2014. Jumlah anggota Kombas 12 orang. Melalui Kombas CUKS kami belajar bekerja sama, membangun solidaritas, saling menolong untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Usaha-usaha kami selama ini adalah peternakan babi, ayam kampung, dan sayur-sayuran. Kami juga sedang mempersiapkan lahan untuk budidaya porang. Kombas Bakan Sejahtera mulai usaha kebun buncis ini pada bulan Maret 2021. Kombas ini terbentuk tahun 2015 dengan anggota 10 orang. Sebelum ditanami buncis, usaha kami yang lalu pada lahan ini antara lain pare, sayur-sayuran, tomat, dan lain-lain. Kombas Air Terjun Mauhalek adalah salah satu kombas dari 33 kombas di Kapelakaan. Kombas ini berdiri tanggal 6 Juni 2018. Jenis usaha kami, salada air, pisang, kacang hijau, sayur-sayuran. Dan saat ini menjadi kombas contoh dengan tanaman stroberi. Saya sebagai aktivis CU, pendamping Kombas Air Terjun Mauhalek, sangat antusias karena anggota cukup berkembang melalui usaha bersama di Kombas ini. CU Kasih Sejahtera telah mendidik kami orang-orang kecil untuk menghidupi nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan ini. Terima kasih CU Kasih Sejahtera Keuskupan Atambua. CUKS, yes! Kombas Letana terbentuk tanggal 15 Agustus tahun 2018. Jumlah kami 12 orang. Usaha yang kami jalankan selama ini adalah paronisasi. Kami sudah melakukan pinjaman kedua. Simpanan Kombas dan masing-masing anggota terus bertambah. Persatuan di antara kami semakin solid. Usaha kami terus berkembang. Kombas Baiba dibentuk pada tanggal 10 November 2015. Anggota Kombas berjumlah 12 orang, 1 laki-laki dan 11 perempuan. Usaha-usaha yang kami jalankan di Kombas ini adalah pembuatan keripik pisang, tenun selendang, minyak kelapa murni, dan usaha ikan nila, sedang kami siapkan kolamnya. Hasil penjualan dari usaha-usaha kami simpan pada simpanan Kombas sebagai antisipasi pinjaman pribadi dan modal usaha selanjutnya. Walau jatuh bangun, kami tetap bersatu dan bekerja sama. Perjalanan panjang Kredit Union Kasih Sejahtera
telah melukiskan banyak kisah suka dan duka, gembira dan sedih, putus asa dan bangkit lagi. Banyak sekali kisah sukses anggota, banyak pula kisah sedih tentang kegagalan. Dinamika yang panjang itu telah mengantar CUKS mencapai usia ke-14 tahun. Pada usia ke-14 tahun ini, dalam kerja keras dan semangat pemberdayaan yang berkobar-kobar, seluruh anggota patut berbahagia dan bersorak gembira karena telah berdiri megah kantor pusat CUKS yang baru ini dan diberkati serta diresmikan pada ulang tahunnya oleh Yang Mulia Monsinyur Dominikus Saku PR. Pada tanggal 8 Juni 2021, CU Kasih Sejahtera Keuskupan Atambua berusia 14 tahun. Saya mengucapkan selamat profisiat untuk kiprah, pelayanan, dan pembaharuan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh CU Kasih Sejahtera sejak berdirinya di tahun 2007 silam. Kesan saya, kehadiran CU Kasih Sejahtera membawa satu tahap lebih maju di dalam mengelola kehidupan iman Keuskupan Atambua. Kemajuan itu adalah CU ini mengedepankan tata kelola kehidupan, tata kelola keuangan melalui perencanaan-perencanaan keuangan di keluarga secara baik, menyelenggarakan pendidikan-pendidikan dalam kaitan dengan literasi keuangan, dan juga mengedepankan cara kerja keuangan yang modern sehingga umat terbiasa untuk mengelola keuangannya dengan cara yang lebih baik. Juga dengan CU Kasih Sejahtera, umat dan anggota-anggotanya diajar untuk belajar berorganisasi secara keuangan dengan tuntutan-tuntutan keuangan modern yang harus dipenuhi. Dan itu membawa pembaharuan di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, yang untuk saya penting adalah CU Kasih Sejahtera mengedepankan tata kelola keuangan yang terkait dengan pemajuan dan pemberdayaan hidup. Nah, saya mencatat banyak kemajuan yang dicapai oleh CU Kasih Sejahtera. Uang yang terkumpul di CU Kasih Sejahtera dari tahun ke tahun menjadi lebih banyak. Anggota memiliki tingkat kepercayaan dan tingkat kerjasama serta kekuatan ekonomi yang makin lama makin baik. Perlu dicatat bahwa hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya itu umat bekerja secara lebih tradisional. Dan CU Kasih Sejahtera mengedepankan dan memulai merintis cara kerja keuangan secara baru. Kesan saya yang kedua, CU Kasih Sejahtera sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya untuk menjangkau banyak orang. Umat Allah di Keuskupan Atambua ini adalah orang-orang sederhana, orang di pedesaan, kebanyakan menggeluti dunia pertanian. Saya menyadari mendekati orang-orang seperti ini adalah sulit. Tetapi dengan membuka dan mengembangkan kantor-kantor pelayanan di seluruh wilayah Keuskupan Atambua, CU Kasih Sejahtera telah menunaikan misinya untuk menjangkau semakin banyak orang. Tantangannya, kita belum mencapai target 5% dari umat Keuskupan Atambua menjadi anggota CU Kasih Sejahtera. Ini adalah perjuangan bersama yang harus kita
jalankan, dan semoga nanti di tahun-tahun mendatang CU Kasih Sejahtera semakin berjuang untuk meningkatkan keanggotaannya sehingga semakin banyak menjangkau umat di seluruh Keuskupan Atambua. Kesan yang ketiga, CU Kasih Sejahtera itu meretas juga berbagai macam kelompok. Yang dilakukan adalah pembentukan kombas-kombas, komunitas basis pengembangan ekonomi, dan kerjasama dengan keuskupan, dengan pemerintah, dan dengan masyarakat di dalam bidang ini terasa sangat baik dan menyenangkan. Yang masih harus ditingkatkan adalah tentang efektivitas dan efisiensi dari kelompok-kelompok ini untuk menjadi lebih maju, menjadi pelaku ekonomi yang berani untuk menyentuh sektor real dari kehidupan, mengembangkan pertanian, peternakan, perikanan, jasa, dan seterusnya, supaya CU Kasih Sejahtera dapat menjangkau bidang pelayanan yang lebih luas. Pada kesempatan ini, saya juga mengapresiasi upaya CU Kasih Sejahtera untuk melakukan pelatihan-pelatihan pemberdayaan, peningkatan keterampilan hidup melalui kombas-kombas yang disebutkan. Berulang kali dan bahkan sudah 8 tahun, Keuskupan Atambua menyelenggarakan pekan pameran hasil-hasil kreativitas kehidupan. CU Kasih Sejahtera senantiasa ikut serta, membina juga kelompok-kelompoknya untuk ikut serta, dan ini sesuatu yang membanggakan. Kita berjuang untuk memajukan kehidupan dengan membangun keterampilan hidup, dan dengan demikian kita menjadikan begitu banyak orang yang bisa menjadi pelaku ekonomi secara real, secara nyata, dan konkret. Saya mengapresiasi semuanya dan mengucapkan limpah terima kasih untuk kiprah dari CU Kasih Sejahtera yang berjuang tergabung dalam dulu namanya BKCU Kalimantan. Masuk ke sana menjangkau dunia yang lebih luas dengan sistem kerja yang lebih maju, dan dengan demikian juga meretas inovasi atau pembaharuan kerja di Keuskupan Atambua. Suatu hal yang membanggakan dari CU Kasih Sejahtera, CU ini yang dibentuk dari jantung hati Keuskupan Atambua, senantiasa berjuang untuk menyelaraskan visi misi kerjanya dengan visi misi Keuskupan Atambua. Keselarasan itu terjadi karena di dalam rumusan Keuskupan Atambua itu adalah umat Allah Keuskupan Atambua semakin unggul, cerdas, dan sejahtera dalam terang iman dan persaudaraan Kristiani. CU Kasih Sejahtera di dalam kiblat pelayanannya senantiasa mewujudkan visi misi ini di dalam menjalani pelayanannya terhadap anggota. Mereka berjuang untuk menjadi unggul. Mereka berjuang untuk mencipta kesejahteraan. Mereka juga berjuang untuk mencerdaskan anggota-anggotanya supaya mereka semakin beriman, semakin sejahtera, dan semakin bersaudara di dalam Kristus. Nah, inilah yang membanggakan dari CU ini, karena memang CU ini dibentuk oleh keuskupan untuk bekerja di dalam terang iman, sehingga mengarahkan umat beriman makin menghayati imannya dengan lebih baik. Di dalam merayakan 14 tahun kehadiran dan karya CU Kasih Sejahtera di Keuskupan Atambua, saya mengharapkan agar semakin banyak umat yang dijangkau, diajak, diminta untuk semakin menyadari bahwa menjadi
anggota CU Kasih Sejahtera itu adalah suatu panggilan, sekaligus suatu kewajiban, karena tanpa menjadi anggota CU, entah di CU yang mana saja, kehidupan seringkali ada dalam bahaya dan risiko untuk tidak tertata. Di dalam penyelenggaraan CU Kasih Sejahtera banyak terjadi penataan terhadap kehidupan. Yang kedua, saya mengharapkan juga supaya beberapa kemelut yang ada di internal CU Kasih Sejahtera seperti kaderisasi, pendidikan yang lebih mengembangkan keterampilan dan kepengurusan supaya diatur dengan lebih baik. Dan yang ketiga, saya juga mengharapkan semoga CU Kasih Sejahtera ini semakin berjuang untuk coba mengembangkan sayapnya, menjangkau dunia yang lebih luas, mempelajari kemungkinan-kemungkinan di tengah pandemi ini apa yang harus dilakukan supaya CU Kasih Sejahtera ini semakin luas dikenal dan juga semakin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada lebih banyak orang. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang masih membutuhkan banyak pemberdayaan, banyak pengembangan, banyak pemajuan, dan semoga CU Kasih Sejahtera tidak lelah-lelahnya berjuang untuk masuk ke ranah ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mengucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun ke-14 CU Kasih Sejahtera. Majulah selalu, dirgahayu, Tuhan memberkati. Sekaligus saya mengucapkan profesiat karena telah menuntaskan dan merampungkan pembangunan kantor pusat yang baru, dan dengan demikian memulai satu tahap baru di dalam pelayanan CU Kasih Sejahtera. Selamat menggunakan kantor pelayanan umum yang baru. Semoga di sana terjadilah semangat pelayanan yang makin profesional, makin baik, dan makin menjangkau banyak orang di dalam pelayanan iman kepada sesama manusia. Dirgahayu CU Kasih Sejahtera, Tuhan memberkati Anda sekalian. CUKS, gerakan pemberdayaan, mandiri, tangguh, terpercaya.